Halo, perkenalkan nama saya Dita Andina Putri, mahasiswi MBA ITB, Bandung. Setelah melihat pada negara Brazil di masa lalu, saya pikir sekarang dengan waktu yang tersisa akan menarik untuk menghabiskan waktu kita dengan melihat beberapa negara lain dan situasi ekonomi saat ini, dan melihat bagaimana kebijakan bekerja. Cara saya untuk mengatur hal ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan mungkin kita dapat membawa suatu perdebatan yang terjadi sekarang ini. Dan juga kita dapat melihat data dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kita akan mulai dengan pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi jika nilai suku bunga terlalu rendah? Baik, kita sudah berbicara tentang level yang tepat untuk tingkat suku bunga. Dan saya perlu memberitahu Anda bahwa ada banyak teori di luar sana, seperti segala sesuatunya di bidang ekonomi. Akan tetapi, saya sudah sebutkan kepada Anda beberapa dari ide-ide tersebut. Salah satunya adalah, jika tingkat suku bunga hampir sama dengan tingkat pertumbuhan GDP, dampaknya pada ekonomi adalah netral, benar? Sedangkan, jika nilainya di bawah tingkat pertumbuhan GDP, dampaknya pada ekonomi adalah kemahalan. Dan jika nilainya di atas tingkat pertumbuhan GDP, dampaknya pada ekonomi adalah keterbatasan. Hal tersebut merupakan pemikiran yang telah kita sepakati. Satu lagi, ketika Anda berada dalam recessionary gap dan ini tidak bertentangan satu sama lain. Ketika Anda berada pada recessionary gap, normal saja untuk menurunkan suku bunga. Sedangkan ketika Anda berada pada inflationary gap, wajar saja bagi Anda untuk meningkatkan suku bunga. Itu adalah kebijakan moneter ekspansif atau restriktif Anda. Mari kita lihat apa yang dilakukan pihak berwenang dan apa yang terjadi jika mereka tidak mengikuti dua aturan yang benar-benar umum yang telah kita nyatakan sebelumnya. Pada grafik berikut, Anda dapat melihat ekonomi Amerika untuk jangka waktu yang lama, dimulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2012. Dan apa yang saya akan tunjukkan pertama yaitu output gap. Sekarang Anda tahu bahwa hal ini mencerminkan perekonomian berada dalam recessionary gap. Begitulah, ketika kita mempunyai output gap yang negatif, itu berarti Anda berada dalam recessionary gap. Dan kita berada dalam inflationary gap apabila kita memiliki output gap yang positif. Sehingga Anda dapat lihat pada garis biru yang berjalan di bawah 0, di bawah sumbu, hal ini akan terjadi recessionary gap. Ketika garis tersebut berjalan naik, maka itu merupakan inflationary gap. Sekali lagi, jika bergerak ke bawah, maka recessionary gap. Jadi, dapat kita lihat berdasarkan grafik, terdapat recessionary gap antara tahun 1990 dan 1997. Kemudian terdapat inflationary gap pada tahun 1998 menuju ke bawah mendekati potensial di tahun 2002 dan kemudian naik kembali. Jadi inflationary gap tidak pernah hilang dan pada akhirnya jatuh ke recessionary gap di tahun 2008. Terdapat inflationary gap yang cukup lama di sana. Berikut ini adalah perkiraan yang dilakukan oleh OECD. Mereka cukup presisi dan lebih banyak teknik daripada aturan apapun yang telah saya berikan kepada Anda. Jadi, hal lainnya yang kita bahas yaitu tingkat suku bunga jangka pendek. Oke, sekarang kita harapkan bahwa pada periode pertama recessionary gap, tingkat suku bunga jangka pendek akan menurun. Ini adalah tingkat di mana Fed targetkan di pasar keuangan bebas. Dan saya sudah mengurangi inflasi dari itu. Anda dapat melihat pada periode awal bahwa suku bunga menurun dan itu akan sesuai. Kemudian juga terlihat seperti itu. Mungkin Fed mengantisipasi ekonomi akan segera pulih, walaupun pemulihannya membutuhkan waktu dan itu meningkatkan suku bunga. Bisa juga bahwa ada sedikit inflasi pada periode tersebut dan berpikir tentang inflasi lebih penting daripada pertumbuhan GDP. Itu yang dapat kita lihat di periode pertama. Periode kedua adalah yang saya inginkan. Satu yang saya inginkan dari Anda untuk berpikir keras tentang ini. Tahun 1998 sampai 2007, periode ini merupakan periode inflationary gap seperti yang Anda lihat. Apa yang kita lihat terjadi pada tingkat suku bunga? Menurun dan kemudian menjadi negatif. Anda dapat melihat antara tahun 2002 dan 2005, suku bunganya bernilai negatif. Tingkat suku bunga yang negatif pada periode inflationary gap yang agak besar membuat perekonomian meledak, dan tingkat suku bunga bernilai negatif secara nyata. Apa yang menjadi penyebabnya?
Ya, ada aturan yang sederhana yang dapat kita nyatakan untuk situasi seperti ini. Ketika tingkat suku bunga bernilai negatif untuk waktu yang lama, dan ini cukup lama, hampir 3 tahun lamanya, ketika perekonomian pada inflationary gap, kita akan melihat terbentuk gelembung atau bubbles. Apa yang terjadi pada periode ini adalah orang menemukan dirinya dengan bunga yang sangat-sangat rendah. Pada dasarnya free money, benar? Dan banyak kesempatan pada perekonomian karena tumbuh dengan cepat. Jadi, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka akan membeli sesuatu. Mereka akan membangun rumah, mereka akan membeli obligasi, mereka akan berinvestasi pada berbagai macam instrumen keuangan karena itu adalah free money. Meminjamkannya dan berinvestasi dalam sesuatu, jadi tingkat suku bunga yang terlalu rendah menyebabkan gelembung atau bubbles, dan faktanya terjadi. Dan kemudian, gelembung tersebut meledak tepat sebelum krisis keuangan. Di akhir periode, Anda dapat melihat bagaimana tingkat suku bunga menurun lagi setelah perekonomian anjlok ke recessionary gap dan itu menjadi sesuai. Anda juga melihat bahwa tingkat suku bunga bernilai negatif dan nilai negatif itu terjadi selama beberapa waktu. Tetapi tidak apa-apa, karena perekonomian berada pada recessionary gap bukan inflationary gap. Sekarang, jika kita melihat sekilas pada perekonomian Amerika pada slide berikutnya, saya mencoba untuk menggambarkan aturan lain yang kami nyatakan di sini. Bukan aturan tepatnya, tetapi sebuah pedoman. Jika tingkat suku bunga di atas tingkat pertumbuhan, berarti restriktif. Jika di bawahnya, hal ini memiliki efek yang luas. Dan jika keduanya sama, efeknya netral. Dan lagi, Anda dapat melihat dari periode tahun 2002 sampai 2005, ketika tingkat suku bunganya bernilai negatif dan perekonomian sedang kuat, ini memiliki efek yang sangat luas pada perekonomian Amerika. Seperti kesalahan kebijakan, bukan? Sepertinya nilai tersebut dibiarkan terlalu rendah untuk waktu yang terlalu lama. Dan satu-satunya hal yang dapat kita tanyakan pada diri sendiri, dan sangat jelas mereka salah, mengapa Fed melakukan itu? Nah, ini bisa menjadi bagian dari penjelasan. Jadi, kita dapat melihat, sekarang saya meletakkan output gap dalam tingkat inflasi. Dan Anda dapat melihat bahwa pada tahun-tahun tersebut terdapat pertumbuhan yang sangat kuat pada tahun 2002 hingga 2005. Inflasi relatif jinak. Dan mungkin Alan Greenspan yang merupakan ketua Fed menatap perekonomian dan berkata, haruskah saya menaikkan suku bunga atau tidak? Mungkin saya tidak akan, karena inflasi tampaknya tidak menjadi suatu masalah. Beberapa ahli ekonomi menyebut periode ini sebagai moderasi besar, karena inflasi menurun begitu banyak dan itu tidak masalah meskipun ekonomi sedang berkembang cepat dan tingkat pengangguran menurun menjadi 4,5%. Setelah itu, kami kembali menatap ini dan kami mengatakan, ya mungkin itu adalah efek Cina yang membuat inflasi jinak. Mungkin saat itu terjadi tekanan inflasi pada perekonomian. Tetapi kita telah mengimpor begitu banyak dari Cina yang baru-baru ini bergabung dengan WTO, dan hal itu tetap membuat tingkat inflasi kita turun. Berarti, itu semacam kekeliruan untuk berpikir bahwa inflasi jinak, karena ada tekanan inflasi pada perekonomian. Dan mereka membuat diri mereka merasa berada dalam gelembung aset. Ini adalah contoh dari apa yang saya tampilkan. Sepertinya cukup jelas untuk menjadi suatu kesalahan kebijakan. Kita bisa memahami alasannya, tetapi kita juga hidup dengan banyak akibat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dita Andina Putri. Sampai jumpa di lain kesempatan.